Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Sonia dengan NPM A1J02-1018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang efektivitas dan mutu sekolah. Pembahasan yang pertama yaitu A. Pengertian sekolah efektif. Menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian sekolah yang efektif. Yang pertama, menurut Taylor tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa. Yang kedua, menurut Supardi tahun 2013, halaman 2. Sekolah efektif adalah sekolah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah baik secara internal maupun eksternal. Maka dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya atau visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Kemudian yang B, karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Martimore tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Yang kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, dukungan masyarakat sekitar. Yang ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. Yang kesembilan, pelajar diberi tanggung jawab. Yang ke-10, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Yang ke-12, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Dan yang ke-13, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Kemudian, dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, kompetensi lulusan. Yang keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, pengelolaan. Yang ketujuh, pembiayaan. Yang kedelapan, penilaian. Kemudian C, model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Yang kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Yang ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kemudian yang D, usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, school review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Yang ketiga, quality actions
merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah sentiasa memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat ada quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpanan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.